Kedatangan Rohingya ke Indonesia menjadi polemik masyarakat saat ini, khususnya bagi warga Aceh yang menjadi pusat kedatangan Rohingya. Terdapat pro dan kontra yang riuh menjadi perbincangan. Awal kedatangan mereka di tahun 2017 akibat penyiksaan dan genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar. Namun, seiring berjalannya waktu, etnis Rohingya mulai berdatangan secara terus-menerus. Terlebih lagi, perilaku Rohingya di Aceh mulai meresahkan masyarakat Aceh. Sehingga mulailah adanya penolakan dari masyarakat Aceh bagi etnis Rohingya yang akan memasuki wilayah Aceh. Berdasarkan data dari UNHCR atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, sejak tahun 2016 jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia 897 orang, dan setahun berikutnya bertambah menjadi 959 orang. Namun di tahun 2019 jumlah pengungsi Rohingya sudah menurun menjadi 582 orang, seiring dengan proses transisi demokrasi Myanmar. Namun jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 2020 menjadi 921 orang, seiring meningkatnya kekerasan di Myanmar yang berujung pada kudeta Myanmar pada tahun 2021. Jumlah terakhir pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. Mereka tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru. Indonesia memang belum meratifikasi konvensi tentang status pengungsi tahun 1951, namun Indonesia terikat dengan prinsip non-refoulement. Prinsip ini berarti tidak mengembalikan para pengungsi ketika mereka telah masuk ke wilayah teritorial suatu negara, ketika keselamatan mereka terancam di negaranya. Rodenhauser 2018 mengetahuikan prinsip non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional. Alvin Syahrin 2017 menyebutkan bahwa prinsip non-refoulement juga mengikat mereka yang telah bukan pihak pada konvensi 1991 karena asas jus cogens dan norma yang harus ditaati. Sebagai sebuah keharusan norma, jus cogens dan asas non-refoulement telah menjadi kebiasaan hukum internasional. Oleh karena itu, kekuatan hukum ini juga mengikat negara-negara yang bukan merupakan pihak pada konvensi pengungsi tahun 1951. Di sisi lain, pemerintah dan rakyat Aceh telah amat toleran dan amat berperi kemanusiaan dalam menerima para pengungsi Rohingya selama ini. Ada beberapa tawaran solusi yang dapat saya berikan untuk menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Yang pertama adalah harus menyelesaikan persoalan di hulu di Myanmar. Ini jelas tidak mudah karena melibatkan proses politik dan tekanan internasional. Butuh kemauan politik dari rezim Myanmar sendiri untuk mengakui rakyat yang mereka abaikan. Solusi yang kedua adalah penanganan di penampungan Bangladesh. Kondisi di penampungan Bangladesh memang padat dan tidak layak dan bertebaran oknum penyelundupan manusia. Namun apabila otoritas di penampungan tegas, seharusnya pelarian para pengungsi melalui laut bisa dicegah. Solusi yang ketiga adalah penanganan ketika sampai di Indonesia yang lazimnya hanya ada 3 pilihan. Pertama, repatriasi ke negara asal. Kedua, mencari ke negara ketiga yang mau menampung mereka yang tidak mudah dan sering memakan waktu lama. Ketiga, reintegrasi dengan menerima pengungsi tinggal di Indonesia secara terbuka. Dan solusi terakhir adalah menyediakan penampungan terpisah seperti Pulau Galang, pulau khusus untuk penampungan sementara pengungsi Rohingya yang bisa menjadi salah satu alternatif, sembari menunggu tidak lanjut status mereka oleh badan internasional untuk mencari jalan keluar bisa dijelaskan secara terpisah dari wilayah tempat tinggal masyarakat setempat